Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai copywriting pada media pemasaran. Ini berhubungan dengan nanti apa yang akan teman-teman kerjakan saat UAS nanti. Oke, nanti untuk penjelasan ada beberapa penjelasan akan saya bagi-bagi videonya. Jadi kita mulai dulu aja dari mengenali dari media-media pemasaran. Jadi media pemasaran itu ada macam-macam jenisnya dan itu juga dipengaruhi oleh jenis-jenis pemasaran. Maksudnya macam-macam media itu maksudnya macam-macam media yang dipakai tergantung dari pemasarannya. Jadi untuk yang biasa dikenal itu, yang sudah lama dikenal itu ada yang namanya above the line. Jadi above the line marketing atau pemasaran above the line itu adalah pemasaran yang dia itu fokusnya pada brand image. Dan karena pemasaran yang fokusnya pada brand image ini, gitu, dia menyasar penonton yang luas. Jadi dalam artian tuh gini, menyasar penonton yang luas tidak hanya menyasar penonton yang luas maksudnya tidak hanya menyasar pada target audiensnya, tapi juga pada seluruh lapisan masyarakat yang bukan termasuk target audiens utamanya. Nah, karena itu dia juga menggunakan media massa. Nah, kalau yang ini tuh above the line itu ya nanti ada contoh-contohnya nanti kita akan bicarakan. Oke, berikutnya itu ada yang below the line. Ini adalah jenis pemasaran yang dia itu berfokus pada penjualan produk. Jadi berapa produk yang dijual itu adalah indikasi dia berhasil below the line gitu ya. Terus dia itu menyasar penonton yang berpotensial membeli. Artinya ini langsung kepada target audiens yang menjadi konsumen utamanya. Beda dengan above the line yang dia menyasar tidak hanya target audiens utamanya, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Tapi yang kalau below the line ini langsung mengerucut ya, langsung ke target audiensnya. Terus dia menggunakan media yang dapat memuat tulisan lebih banyak atau langsung diberikan kepada calon konsumen. Jadi yang bisa langsung meraih atau tergapai oleh si calon konsumennya, biar lebih tertarik. Kadang below the line ini nanti nggak selalu harus penuh dengan tulisan, tapi lebih jelas daripada yang above the line. Seperti itu. Nah, terus ada lagi yang through the line. Through the line ini adalah jika pemasaran above the line sama below the line ini dilakukan secara bersamaan. Jadi umumnya tuh kalau dulu pemasaran itu dibagi dua gini, maksudnya biar kita bisa milih kita mau ngeduluin yang mana nih, above the line apa below the line. Jadi kalau misalnya above the line ini kan karena dia pakai media massa kayak billboard atau apa, dia itu cenderung mahal. Jadi budgetnya harus gede gitu loh. Nah, kalau below the line ini karena medianya cenderung murah yang dicetak gitu, dia akan dilakukan yang berikutnya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dia biasanya memilih below the line gitu kan. Nah, kalau through the line ini dia melakukan ATL yang above the line atau ATL itu dengan below the line secara bersamaan. Jadi di sini sehingga menggunakan media dan biaya yang sangat banyak seperti itu sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari media above the line. Jadi yang tempatnya itu paling enggak banyak orang yang bisa ngelihat. Kalau di jalan raya ada biasanya billboard, ada juga yang billboard yang pakai LED. Yang sekarang itu kalau di jalan Tuparek ya ada yang pakai LED. Terus media TV, radio dulu. Ini media-media yang sifatnya kayak kita umumnya tradisional ya ngomongnya gitu. Spanduk, umbul-umbul seperti itu. Itu yang udah yang umum dan tradisional yang dipakai untuk media-media above the line. Prinsipnya kalau media above the line itu kita ingatnya oh iya media ini bisa dilihat oleh semua orang seperti itu dan di tempat yang sangat terbuka seperti itu. Dan karena dia di tempat yang sangat terbuka dan semua orang itu bisa menggapainya itu, jadi dia tidak banyak tulisan yang detail. Jadi kayak produknya begini, harganya sekian, bla 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 gitu dengan spesifikasi begini biasanya enggak. Jadi seperti yang ada di gambar yang di sini, jadi dia itu tulisannya sedikit tapi dengan visual yang cukup mendukung. Jadi dia lebih berfokus kepada brand image produknya. Teman-teman pasti nanti bisa buktikan sendiri kalau teman-teman jalan-jalan lah ya kemana gitu. Billboard itu umumnya tulisannya ya kecil, minim gitu maksudnya. Minim dengan visual yang lebih baik seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah media-media below the line. Jadi media below the line itu tadi saya juga ada yang agak kelewat. Jadi yang media gini.
Kan tadi saya ngomongnya dapat memuat tulisan lebih banyak. Jadi sebenarnya tuh nggak cuma memuat lebih banyak, yang penting tuh gini, media dalam BTL itu atau pemasaran BTL itu paling enggak harus bisa langsung mencapai si target utamanya, dan si penjualan langsung bisa terindikasi, oh ini banyak penjualan segini banyak nih gitu loh. Jadi kalau below the line itu pemasarannya biasanya kalau umumnya kan pakai brosur, jadi langsung kasihin. Jadi kalau misalnya kita mau ngenalin siswa SMA ke universitas tertentu gitu kan, kita datang ke universitasnya. Kita berarti langsung mendatangi target audiensnya kan, dan kita bagi-bagi brosurnya seperti itu. Bagi-bagi brosur, bagi-bagi flyer. Flyer itu yang ini. Jadi yang satu kertas gitu. Terus ada bagi-bagi pamflet misalnya seperti leaflet. Terus ada juga yang kalau misalnya kalau teman-teman ke Alfamart nih atau Indomart kan kadang-kadang mereka juga ada katalog itunya seperti itu. Jadi paling enggak itu membuat si targetnya pembeli Indomaret atau misalnya warga satu daerah tertentu itu dapat katalog supaya mereka tahu, oh ini jual ini harganya sekian gitu loh. Terus ada juga yang sistem kupon. Jadi mereka itu kayak Indomaret itu kalau misalnya beli dulu ada ya, beli berapa ribu itu dapat stiker satu. Kumpulkan stikernya nanti dapat dapat hadiah gitu. Itu kan gunanya untuk menaikkan jumlah pembelian. Nah, terus selain dari yang tadi bisa juga pakai event. Jadi below the line itu yang pasti kan tidak pakai media yang cenderung massa kan, media yang bisa dilihat banyak orang, tapi dia kalau dia pakai tempat tertentu atau pakai media-media tertentu yang paling enggak langsung menuju ke targetnya. Jadi targetnya langsung datang atau kita datangin targetnya langsung dan pembelian langsung terjadi seperti itu. Jadi contohnya kayak event ada festival kan orang-orang jadi beli kecap, atau misalnya si tukangnya yang masak ini juga beli kecapnya kayak seperti itu. Terus juga kalau di sosial media juga kan bisa dibilang kita sebagai konsumen atau sebagai orang kan suka pilih-pilih nih, kita ngikutin produk yang mana. Nah, nanti kalau misalnya si produk yang kita ikutin itu ada berita atau feed atau apa kan kita jadi ngeliat kan, otomatis langsung ke kita gitu loh. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingat below the line itu media-medianya berarti dia adalah media-media yang akan langsung didapatkan oleh si target market, si target audiens utamanya, yang dia itu tujuan utamanya adalah biar si konsumen makin tertarik untuk membeli dan melakukan pembelian langsung, seperti itu loh ya. Gitu. Dan tadi kan kenapa banyak yang bisa tertulis itu karena media-media seperti ini ya ada detail-detailnya yang bisa membuat kita semakin tertarik seperti itu. Oke, ini sebagai tambahan aja. Kalau sekarang itu karena media semakin banyak dan orang-orang udah mulai bosan sama media-media tradisional, radio sekarang mulai sedikit yang mendengarkan. Terus TV juga mungkin teman-teman udah jarang lihat TV. Jadi kan gimana caranya para produsen, terus yang punya produk dan jasa ini bisa tetap mengiklankan produknya. Jadi mereka pakai media-media yang lebih variatif lagi, dengan cara-cara yang lebih variatif lagi. Jadi kayak contohnya pakai angkutan umum, ditaruh di atas angkutan umum, terus mereka bikin instalasi halte dengan bentuk yang menarik, seperti itu. Terus menggunakan ruang publik seperti ini tuh kalau nggak salah palang pintu kereta api, seperti itu. Sebenarnya ini untuk kampanye sosial, tapi bisa juga seperti ini. Terus kalau misalnya di billboard bentuknya harus lebih harus lebih menarik. Jadi orang itu bakal ngelihat kayak yang kalau di Jalan Tuparef itu kan yang lem mineral yang LED itu kayak juga itu lebih kreatif daripada yang iklan dari billboard yang lainnya, seperti itu. Nah, media pemasaran guerrilla ini juga kalau di Indonesia mungkin lebih banyak kayak dipakai kalau di angkot-angkot. Jadi di angkot-angkotnya itu dia satu angkot itu dipasangin stiker untuk produk tertentu, segala macam seperti itu.
Oke, kita lanjut ke copywriting dalam media below the line. Karena ini yang akan nanti kita jadikan bahan untuk UAS nanti. Oke, jadi kurang lebih kalau yang di sini ya, itu yang namanya below the line itu yang saya ambil yang ada tulisannya banyak itu brosur, pamflet, flyer. Nah, kali ini yang akan kita bikin itu adalah pamflet yang ini yang pamflet atau leaflet yang kita lebih sering lebih sering dengar itu leaflet, jadi yang dilipat 3. Kan ada juga sebenarnya leaflet yang dilipat 2, cuma ini yang dilipat 3. Nah, gimana caranya kita bisa bikin leaflet yang dengan isi yang menarik, dengan isi yang bisa bikin si target audience utamanya itu yang bakal kita kasih itu tertarik banget sama produk kita gitu dan mau beli. Nah, ini caranya itu kurang lebih gini. 1, tentukan positioning dari produk atau jasa. Jadi positioning itu penting banget. Jadi kita harus tentuin dulu nih, kita tuh mau ngenalin produk ini sebagai produk yang bagaimana. Karena banyak produk yang serupa nih, kalau kita ngomongin Clear sebagai sampo anti ketombe, apa bedanya sama sampo zinc? Walaupun sama-sama beda anti ketombe, tapi kita harus memperlihatkan bahwa ini berbeda dibanding sama yang ini. Makanya kita nggak bisa lepas dari positioning image-nya. Jadi walaupun nanti mungkin kita sama-sama nulis tulisannya sebagai sampai anti ketombe yang sekian, tapi nanti visualisasinya itu nanti, visualisasi maksudnya foto-foto maupun elemen desain lainnya ya, itu akan kita bedakan supaya kita terasa image-nya itu beda. Jadi image produk ini sama produk ini beda, seperti itu. Terus yang kedua itu tentukan hal-hal penting yang menarik bagi konsumen potensialnya. Jadi kita milih-milih nih, informasi apa nih yang sekiranya menarik dan penting untuk disampaikan kepada konsumennya. Ini kaitannya dengan kalau konsumen kan pasti kepengen tahu nih hal-hal yang detail. Apa sih, terbuat dari apa sih, ini gunanya apa, cara pakainya apa, harganya berapa, dan lain-lain seperti itu. Supaya mereka makin tertarik beli. Misal ya kalau produk, kalau tempat misalnya, fasilitasnya ada apa aja, terus harga tiketnya berapa, buka sampai jam berapa, terus di sini bisa ngapain aja, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah susun urutan baca teks dan informasi menggunakan metode AIDA agar lebih tertarik dan menarik. Jadi, kita tuh kalau misalnya bikin leaflet, kita itu istilahnya kayak storytelling gitu loh. Kita kan bercerita nih dari hal yang umum dulu, terus langsung ke hal-hal yang detail sampai ke penutup gitu loh. Nah, kita tuh urutin dari attention, interest, desire sampai actionnya itu biar mereka semakin tertarik. Oh ya, kita mau datang nih, kita cek dulu nih. Sampai misalnya ngecek Instagramnya, ngecek website dan lain-lain sampai ke actionnya kan gitu. Nah, kita urutin berdasarkan metode AIDA seperti itu. Nah, biar lebih oke, kalau kita mau bikin leaflet dan lain-lain itu kita analisis dulu. Jadi ini nanti yang akan teman-teman kerjakan pas UAS. Jadi pas UAS nanti teman-teman akan meredesain leaflet. Meredesain leaflet itu terkait sama tulisannya plus sama tata layout dan semacamnya. Oke ya, saya kasih contoh dulu. Ini analisa desain leaflet dulu nih ya. Di sini ada leaflet dari Rumah Sakit Pasar Minggu di Palimanan. Di sini contoh, di sini bagian cover dan ini bagian belakang. Maksudnya halaman paling belakang ya, halaman yang belakangnya supaya kalau kita leaflet kan, ini kok covernya nih, yang belakangnya di sini gitu. Nah, di sini ya berdasarkan hasil analisa saya gitu kan. Di sini foto pada cover tidak menggambarkan positioning maupun brand image dari Rumah Sakit Pasar Minggu. Jadi itu nggak jelas sebenarnya si rumah sakit ini tuh mau memperlihatkan dia sebagai rumah sakit yang bagaimana, walaupun ada tagline dari rumah sakit itu di sini. Tagline yang menjadi headline tidak terbaca dan tidak didukung oleh visual. Pemilihan font juga nggak sesuai. Jadi kita bisa baca sebenarnya dari sini visi misinya. Menjadi rumah sakit yang bermanfaat dan terpercaya bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Kan mewujudkan pelayanan yang humanis dan profesional. Jadi sebenarnya rumah sakit ini kalau saya tangkep kurang lebih tuh kepengen menjadi rumah sakit yang bersahabat bagi masyarakat kabupaten. Nah, sayangnya visualisasinya itu belum sesuai. Jadi
nanti kita akan ada tahap nanti untuk membuat dan meredesainnya lagi ya. Tapi paling nggak ini analisisnya dulu. Di sini si headline-nya ini nggak kelihatan ya, jadinya kecil, kalah sama ini. Malah sebenarnya malah membingungkan, sebenarnya mana sih yang kepengen dilihat lebih dulu selain dari visualnya, seperti itu. Terus ini alamat bisa ditulis di bagian terakhir karena itu bagian action. Kan AIDA kan attention, interest, desire, action. Jadi kalau actionnya kita taruh bagian paling terakhir. Jadi cari tahu alamatnya di mana, seperti itu ya. Terus penempatannya lebih yang ini ya, yang visi misi. Visi misi itu kan sebenarnya hal yang umum dari rumah sakit. Jadi itu bisa terkait untuk bahan interest. Seperti itu. Nah, ini lebih baik tuh penempatannya ada di belakang setelah cover. Oke. Ini yang bagian belakang tadi. Cover, leaflet ini bagian depan, ini bagian belakangnya, bagian dalamnya ya kurang lebih. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, di sini leaflet yang Kawasan Lenggo ini minim tulisan ya sebenarnya. Tulisan yang detail maksud saya. Tulisan yang detail. Jadi bahkan untuk yang kolom layanan poliklinik ini memakan 2 halaman tapi tidak memberikan penjelasan yang yang mumpuni lah gitu bisa dibilang. Jadi penyakit dalam, kalau misalnya layanan poliklinik ini tuh kan kita bisa dapat nih info terkait dokternya siapa, terus penyakit dalam tuh kadang-kadang apaan sih penyakit dalam gitu kan, tuh ada juga yang perlu disampaikan seperti itu. Terus jamnya buka jam berapa aja, bisa daftar online apa offline, dan lain-lain seperti itu. Itu harusnya bisa disampaikan. Ada berapa dokter yang standby dari jam berapa aja. Itu kan masyarakat juga perlu tahu seperti itu. Nah, terus di sini ada di bagian ini cover lagi. Ini leaflet bagian dalam ya. Bagian dalam itu ternyata ada lembaga yang bekerja sama ke rumah sakit ini. Jadi ada BPJS, ada Jasara Harja atau Admedika. Itu termasuk hal yang penting juga bagi target market, karena kan rumah sakit zaman sekarang itu nggak akan laku kalau nggak kerjasama dengan BPJS, karena kalau nggak kerjasama mahal gitu. Jadi ini termasuk hal yang lumayan penting untuk disampaikan. Jadi nanti kita akan taruh dia di posisi yang paling gampang dilihat. Nah, dengan porsi yang lumayan agak lebih besar lagi seperti itu. Terus di sini, di bagian sini itu ternyata ada alamat kayak YouTube, terus Instagram, Facebook, pokoknya yang sosial media gitu ada ternyata. Tapi ternyata naruhnya itu kurang pas. Terpisah sama alamatnya juga. Alamatnya kan tadi di bagian depan kan, terus dia pindah ke bagian dalam. Jadi tidak bebarengan. Jadi nanti akan kita akan kita perbaiki. Nah, terus di sini juga ada berbagai macam foto. Nah, berfoto-foto di sini itu juga nanti akan kita perbaiki. Nah, oke, kurang lebih gitu. Nah, teman-teman nanti gini, video ini akan selesai sampai di sini. Jadi saya akan berhenti sampai analisa leaflet. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bikin redesign dari leaflet, itu yang harus teman-teman lakukan dulu, analisa dulu kekurangannya apa, nanti akan kita tambahin. Jika nanti misalnya, Bu, ini tulisannya sedikit, nah teman-teman boleh melakukan penambahan teks. Itu yang nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, teman-teman sekian aja dulu untuk video kali ini. Nanti yang video berikutnya akan terkait dengan bagaimana kita meredesain dari leaflet ini, leaflet Rumah Sakit Pasar Minggu, sesuai dengan hal-hal yang kurang di sini. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.